GoPro start recording. GoPro stop recording. GoPro turn off. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya Om P. Di video kali ini saya akan review GoPro Hero 5. Nah pemirsa, di video kali ini saya akan review GoPro Hero 5 Black. Ini saya beli di harga 1 jutaan lebih ya. Lebihnya nggak terlalu banyak. Ini bentuknya seperti ini ya. Nah di depan ini dia ada pelindung lensanya. Kalau misalkan lensa ini pecah, jatuh terus pecah atau berembun kotor, kita bisa bersihkan ya. Dengan cara kita bisa buka ya ke sini. Ini kita agak tarik sedikit. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bisa dilepas bagian depannya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau pecah bisa ganti ya. Ini harga di marketplace kalau nggak salah itu di atas 100 ribuan ya bentuk ininya nih. Kita pasang lagi ya. Pasangnya mudah ya. Agak dibengkokkan di sini, terus kita putar lagi ke sini. Nah, sudah terpasang ya. Nah, jadi kalau kalian beli GoPro Hero 5 karena sudah berumur ya, jangan sekali-kali kalian masukin ke dalam air atau dipakai berenang. Siapa tahu kan ini sudah tidak tahan air ya, walaupun si GoPro ini dari lahir barunya sudah bisa tahan air ya. Jadi dipakai berenang aman, karena ini barang second jadi harus lebih hati-hati lagi ya. Lebih baik kita harus menggunakan seperti ini housingnya ya, housing tahan airnya nih. Jadi kalau kalian suka berenang, kalian bisa pakai ininya lagi nih, si housingnya ya, biar lebih aman. Takutnya ini udah nggak tahan air. Jadi kalau kalian mau video, kalian bisa shoot bagian ini. Nah di bagian samping ini buat menghidupkan si GoPro ini ya. Nah di bagian bawah ini buat tempat baterai dan memory card di sini. Nah, ini memory cardnya ada di sini ya. Ini saya menggunakan memori yang 64 GB ya dari merek SanDisk. Saya beli ini sudah termasuk memory cardnya ya, sudah dibonusin sama pemilik sebelumnya. Nah saya beli itu sepaket seperti ini ya. Ini saya dikasih sama pemilik sebelumnya. Baterainya ada 3 ya. Dikasih 3 cadangannya, sama yang dibawaannya jadi 4. Ini mereknya Telesin ya. Nah ini dikasih 3 merek Telesin, dan yang orisinilnya merek GoPro nya dikasih juga ya. Nah saya sekarang akan menghidupkan si GoPro Hero 5 Black ini. Caranya mudah ya, masukin baterainya sini ya. Nah, udah saya masukin, jadi ada tanda kalau nyala itu, ada tanda indikator di sini ya, LED yang di depan sama di bagian bawah. Kalau dia baterainya ada, dia akan nyala di sini. Karena si GoPro ini tidak ada jack eksternalnya ya, yang 3,5 itu. Jadi kalian harus beli jack eksternalnya, kurang lebih harganya di 800.000 ya, lumayan agak mahal juga. Jadi kalian kalau mau nge-vlog di jalan itu wajib mempunyai mix eksternalnya ya. Dan dia harus yang Type C ini. Nah ini Type C ya, di sini port Type C, yang sebelah lagi HDMI. Ini bisa dilepas ya. Jadi kalian kalau pakai housing yang khusus buat ada adaptornya,
Ini bisa dilepas, jadi ini nggak digunakan lagi ya. Cara ngelepasnya pun gampang, seperti ini ya, seperti kayak kita menyobek kertas seperti ini. Nah, ini sudah dilepas ya. Cara pasang ini pun mudah. Kita harus panjangkan dulu si bagian ini. Nah, baru kita pasang lagi. Kita pasangnya mudah ya, kita masukin aja sampai bunyi klik. Nah, seperti itu ya. Nah, langsung saya akan nyalakan kamera si GoPro 5 Hero Black ini ya. Nah, kita langsung hidupkan ya si GoPro Hero 5 ini. Caranya mudah, kita pijit satu kali aja sebelah sini ya. Nah, kalau misalkan dia udah nyala, ada indikator LED sebelah sini. Nah, di bagian depan kalau sudah nyala dia ada pemberitahuan seperti ini ya. Ini menggunakan 10, 80, 60 fps. Ini ada waktunya 3 jam 57 menit lagi. Jadi ngerekamnya sekitar 3 jam 57 menit ya. Ini indikator baterainya. Kalau kita pijit sekali di sini akan berubah ya. Ini kita foto ya. Kalau kita foto ini berubah jadi kamera foto. Nah, seperti itu ya. Si GoPro Hero 5 Black ini dia punya fitur voice comment ya. Jadi kalau kalian bilang misalkan GoPro turn off, dia akan mati ya si kamera ini. Kalau misalkan kalian mau mengaktifkan voice controlnya, kalian bisa pencet di sini ya, tekan sini voice control, kita ke preference ini, kita lihat ini ya. Nah, ini seperti voice control nih, lihat ke voice control. Nah, ini kita bisa list of ininya ya, list of komennya nih. Nah, kalau kita bilang GoPro start recording, si GoPro ini akan langsung nge-record ya. Ada stop recording, ada turn off juga ya. Kita coba ya, si keunggulan GoPro Hero 5 ini. GoPro start recording. Nah, seperti itu ya. Dia akan start ya, akan nge-play recording. Kita bisa bilang stop juga. GoPro stop recording. Nah, berhasil ya voice controlnya. Sekarang saya akan coba matikan si GoPro-nya melalui suara saya. GoPro turn off. Berhasil ya pemirsa. Nah, kalau menghidupkan kita tidak bisa pakai suara ya, kita hidupkan lagi di sini, hanya tekan sekali saja. Nah, selain itu si GoPro ini keunggulannya dia sudah 4K ya resolusinya. Ada resolusi 1440, 2,7K, 2,7K 60 fps. Nah, ini resolusi 4K ya. Cuma ini bisa sampai support 30 fps ya. Kalau 4K ini nggak bisa support 60 fps. Hero 5 ini dia bisa aktif di resolusi 1080, di fps 60 dia bisa stabil ya. Nah, ini tanda stabil kalau aktif ya, stabilisernya aktif, tanda yang ini. Nah, ini buat low light ya, kalau misalkan di malam hari ini bisa berfungsi di atas 30 fps ya. Ini baru low lightnya bisa berfungsi. Yang di bawah ini fitur suara ya, jadi meredam suara angin di luar kalau kita lagi di motor ya. Nah, ini bisa super view ya. Jadi pandangan kalian lebih luas lagi kalau kita motoran ya. Nah, kalau kalian menggunakan yang super wide di video kalian, kiri kanannya di pojoknya itu akan seperti fish eye ya. Ini cocok buat yang motoran ya, vlog di motor. Tapi kalau saya sih cukup dengan wide atau enggak linear ya, yang ini ya.
hasilnya seperti ini ya. Ini masih cukup bagus ya kalau buat vlog ya, buat nge-review juga masih cukup lumayan ya. Dengan harga 1 jutaan kalian sudah bisa punya GoPro Hero 5 Black ya, yang punya kestabilan yang cukup lumayan ya. Nah, si GoPro ini bisa kita konekkan ke handphone kalian, Android ataupun iPhone. Nama aplikasinya itu GoPro Quick ya. Kalian bisa download di sana, terus kita bisa konekkan melalui wireless ya, Bluetooth wirelessnya. Nah, cara mengkonekkan si aplikasi Quick itu ya, kita bisa slide ke sini, kita ke connect ya, ke connect new device ini. Nah, kita aktifkan si Bluetoothnya, si wirelessnya juga ya. Wireless connection kita harus aktifkan ya. Kalau nggak diaktifkan nggak akan bisa connect ke handphone. Ntar kita terus kalau sudah connect kita ikuti petunjuknya ya. Nah, kalau kita slide dari kiri ke kanan itu akan menampilkan video kita yang sudah direkam ataupun foto ya. Nah, kalau kita slide lagi ke sebelah dari kanan ke kiri, ada menampilkan Frotune di sini. Nah, si Frotune itu menampilkan seperti ini ya tampilannya. Nah, kalau kita slide lagi ada video stability, saya pasti aktifkan ya. Nah, ini kalau misalkan diaktifkan, video kita akan kepotong 10% ya di bagian kanan kirinya. Nah, ini auto low light buat di malam hari ya. Jadi kalau menurut saya ini masih cukup bisa diandalkan ya di tahun 2024 karena ini kualitasnya masih bagus ya. Nah, jadi kalian yang punya budget 1 jutaan kalian bisa beli GoPro Hero 5 ya. Ini bisa kalian andalkan buat ngevlog ya. Tapi kalau kalian punya uang lebih di 2 jutaan lebih, bisa kalian beli GoPro Hero 7 ya, yang lebih bagus pastinya itu. Kualitas video stabilnya juga dia sangat smooth ya kalau yang GoPro Hero 7. Kekurangannya GoPro ini menurut saya dia belum ada jack mic eksternal ya, yang 3, mili itu 3,5. Jadi kalian harus beli adaptor mic-nya ya, adaptor mic eksternal. Itu harganya cukup lumayan mahal. Di pasaran barunya kurang lebih di 800 ribuan. Kalau lihat di marketplace kayaknya ya banyaknya jual 600 ribuan ya. Jadi kalian harus punya budget ekstra buat beli si adaptor mic-nya kalau buat ngevlog di motor ya. Nah, saya menggunakan ini, saya belum beli, saya rencana mau beli mic eksternalnya. Saya akan menggunakan Saramonic ya, si mic eksternalnya. Nah, mungkin seperti itu ya pemirsa review GoPro Hero 5 Black. Terima kasih banyak sudah nonton video saya. Kembali lagi di video saya selanjutnya pemirsa. Berhasil ya pemirsa.